Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqunal muwahhidun wa khabal mujrimunal fasikun. Ikhwati fillah wa talabah rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah kita kali ini adalah pelajaran dari sebuah pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas syajari syajaratan masaluha kamasalil muslim." Sesungguhnya ada di antara pepohonan, pohon itu seperti seorang muslim. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalal mu'min kamasalin nakhlah." Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Ma akhadta min syai'in minha nafa'ak. Apa saja suatu bagian yang engkau ambil darinya, niscaya akan bermanfaat kepadamu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ibrahim ayat ke-24 sampai ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun."
Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan perkataan yang baik seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musimnya dengan seizin Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu mengingat. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu merahmati kita. Di dalam hadis dan ayat yang dibacakan tadi terdapat perumpamaan untuk orang yang beriman sama seperti pohon kurma. Perumpamaan yang pertama, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah." Orang yang beriman bagaikan pohon yang baik. Pohon kurma adalah pohon yang baik. Maka seperti itulah orang yang beriman, senantiasa ucapannya baik, senantiasa perilakunya baik, muamalahnya baik. Ia selalu memberikan kebaikan serta tidak mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata kotor dan berkata kasar. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang mampu menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Inilah sifat baik dari orang yang beriman, seperti pohon kurma yang senantiasa dia adalah pohon yang baik. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari kalimat thayyibah di dalam ayat ini adalah sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ucapan yang baik yang dimaksud di sini adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah inilah pondasi dasar akidah seorang muslim. Kemudian perumpamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, asluha thabit. Pohon kurma tersebut akarnya sangat kokoh. Tidak ada pohon kurma yang dia miring. Tidak ada pohon kurma yang jatuh daunnya. La yasqutu waraquha. Daunnya tidak pernah jatuh, pelepahnya tidak pernah jatuh kecuali dipenggal. Maka ini perumpamaan untuk orang yang beriman, yang senantiasa dia kokoh di atas akidah yang benar, yang senantiasa dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Apa saja perkara dunia yang menghampiri dia, menggoyah keimanannya, niscaya dia tidak akan pernah menoleh, karena di dalam dirinya didasari oleh akidah yang benar. Apa saja dari tahta, harta, wanita yang menggodanya untuk merusak agamanya, niscaya dia tidak akan tergoda, karena di dalam dirinya didasari oleh kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perumpamaan yang ketiga yang bisa kita ambil dari pohon kurma seperti orang yang beriman,
Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, wa far'uha fis sama, yaitu pohonnya menjulang ke langit. Begitulah orang yang beriman, senantiasa niatnya tinggi, niatnya hanya ingin menggapai ridha Allah, niatnya sangat mulia, tidak ecek-ecek. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya terdapat arsyur rahman, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap orang yang beriman, senantiasa cita-citanya tinggi tentang akhiratnya. Dia tidak ingin sembarangan di dalam ibadahnya. Dia senantiasa unggul, kualitasnya tinggi dalam amal ibadahnya, agar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tinggi. Kemudian perumpamaan yang keempat yang bisa kita ambil dari pohon kurma sama dengan orang beriman, yaitu pohon kurma tidak henti-hentinya memberikan manfaat kebaikan. Manusia dapat menikmati buah kurma pada setiap musimnya. Manusia dapat mengambil pelepah, daun, dan serabutnya untuk kemanfaatan yang banyak. Demikian juga orang yang beriman. Dia senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain dimanapun berada. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahabbun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun yudkhiluhu ala muslim, yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au yaksifu anhu kurbatan, contohnya engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Au yaqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au yatrudu anhu jau'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa bi hadzal masjid syahran, yakni al-Masjid An-Nabawi. Dan sungguh aku berjalan menemani sahabatku untuk menyelesaikan kebutuhannya sampai selesai, itu lebih aku cintai dibanding beriktikaf di Masjid An-Nabawi selama sebulan penuh. Seperti itulah orang yang beriman. Dimanapun, kapanpun, dia senantiasa bermanfaat bagi orang lain, baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan kemampuan fisiknya. Kullun ya'mal ala syakilatih, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kemudian perumpamaan yang kelima yang bisa kita ambil dari pohon kurma terhadap orang yang beriman adalah semakin tua pohon kurma, semakin baik buahnya, semakin manis kurmanya. Maka seperti itulah orang yang beriman. Semakin tua orang yang beriman, semakin dia bermanfaat untuk orang lain. Semakin dia berilmu, semakin terasa keilmuannya bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?
Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beliau alaihi salatu wassalam menjawab, manusia yang paling baik adalah siapa yang paling panjang umurnya dan paling baik amal ibadahnya. Jamaah salat Jumat, barakallahu fikum jami'an. Semoga dari perumpamaan-perumpamaan ini kita bisa mewujudkannya di dalam diri kita masing-masing, yaitu orang yang beriman senantiasa didapati dari dirinya hanya kebaikan. Kemudian orang yang beriman senantiasa dia kokoh dalam imannya dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Kemudian orang yang beriman senantiasa cita-citanya tinggi untuk akhirat, bukan sekedar angan-angan dunia. Kemudian orang yang beriman senantiasa bermanfaat dimanapun, kapanpun, baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kekuatan fisiknya. Kemudian yang terakhir, semakin tua orang beriman, semakin dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi syukran, alhamdulillahi raja'an wa ta'atan, alhamdulillahi daiman wa abadan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tunjizul muhimmat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ala khairil bashar Muhammadin alaihi afdalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa adirna min jizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika ya rabbal alamin. Allahumma wasfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.